Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan sukses untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran produktif pengelolaan bisnis retail. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang manajemen inventory bisnis retail. Berikut akan saya share materinya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian persediaan inventory dalam bisnis retail. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi persediaan inventory. Yang ketiga, mengklasifikasi jenis-jenis persediaan. Yang keempat, menganalisis biaya dan metode persediaan. Yang kelima, menganalisis metode pencatatan persediaan. Yang keenam, menganalisis keunggulan manajemen jaringan persediaan. Yang ketujuh, menganalisis laporan manajemen persediaan. Dan yang terakhir, menganalisis arus logistik barang. Nah, selanjutnya ada tayangan video yang bisa kita saksikan kaitannya dengan manajemen persediaan atau inventory. Silakan disimak videonya sebagai berikut. Ya, bagaimana tayangan video animasi tadi cukup membantu dan sangat menarik dalam menggunakan pembelajaran atau materi pada kesempatan kali ini. Dan kalian dengan melihat tayangan animasi tadi bisa mudah untuk memahami tentang apa itu manajemen inventory. Nah, kita lanjutkan. Berikut ada beberapa pengertian tentang persediaan ataupun inventory. Yang pertama, menurut Rosen tahun 2004 halaman 653 menyatakan bahwa persediaan ditujukan untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Kemudian, menurut Warren F. tahun 2005 halaman 440 mengatakan bahwa persediaan adalah barang dagang yang disimpan dan untuk dijual dalam operasi bisnis perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir ada pengertian persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007 ya, mengungkapkan bahwa persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, itu adalah beberapa pengertian tentang persediaan. Pengertian persediaan yang lain sebagai berikut merupakan sumber dana yang mengatur karena sebelum persediaan digunakan, berarti dana yang terkait di dalamnya digunakan. Nah, jadi dalam hal ini persediaan itu bukan hanya yang terkait dengan barang dagangan ya, namun dalam hal ini juga berkaitan dengan pendanaan atau sumber dana yang belum digunakan. Nah, kemudian selanjutnya, fungsi persediaan dalam hal kebutuhan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman barang. Artinya, kalau perusahaan
kita, perusahaan kalian memiliki persediaan yang cukup banyak ya di gudang, tentu ketika kalian melakukan order kembali ya, ini antisipasi kalau seandainya di perjalanan ya kemudian ada keterlambatan, baik itu faktor karena kemacetan, kemudian faktor karena cuaca dan lain sebagainya, sehingga mengalami keterlambatan sampai di perusahaan kita. Kita tidak khawatir karena stok ataupun persediaan yang ada di gudang kita itu masih cukup. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Nah ini juga sama ya. Ini kita antisipasi kalau kita sudah punya persediaan yang cukup banyak di gudang kita atau di perusahaan kita, tentu ketika ada kita order kembali produk tertentu dan ternyata produk itu tidak baik sehingga harus dikembalikan. Nah ini kita tidak mendapatkan masalah karena di gudang kita masih ada persediaan yang cukup. Nah kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan resiko kenaikan harga barang atau inflasi, kemudian menghilangkan resiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran, mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas. Biasanya kalau kalian ataupun siapa yang melakukan bisnis kemudian memesan dalam jumlah yang banyak, tentu akan mendapatkan yang namanya potongan dari jumlah barang yang kita beli. Memberikan pelayanan kepada pelanggan, itu persediaan yang baik, yang banyak, yang cukup, ini akan memberikan kepuasan kepada para pelanggan kita, karena ketika mereka meminta produk tertentu dan kita bisa memenuhinya, itu akan memberikan kepuasan kepada mereka. Nah selanjutnya adalah klasifikasi inventory. Ada 4. Yang pertama inventory produksi, yang kedua inventory MRO, yang ketiga inventory in process, dan yang terakhir adalah inventory finished good. Apa saja pengertian ataupun maksud dari keempatnya sebagai berikut. Inventory produksi adalah persediaan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan produksi ataupun langsung dijual kembali. Nah, kemudian inventory MRO. MRO di sini adalah singkatan dari maintenance, repairing, and operating supplies. Jenis inventaris ini sebagian besar relevan untuk industri manufaktur. Artinya industri di sini memang melakukan kegiatan produksi barang atau produk tertentu. Kemudian yang ketiga adalah inventory in process, artinya persediaan barang-barang yang masih belum bisa disediakan sehingga barang-barang tersebut belum siap dipasarkan. Nah, ini biasanya untuk kegiatan ataupun perusahaan yang manufaktur yang ada kegiatan produksi di dalamnya, itu ada barang-barang yang memang sudah selesai dikerjakan atau diproduksi, namun dia masih belum di finishing atau masih belum siap untuk dipasarkan. Dan yang terakhir adalah inventory finished good, artinya persediaan barang yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Nah inilah produk yang memang sudah siap dipasarkan ke masyarakat atau konsumen kita. Selanjutnya jenis-jenis persediaan juga ada 4. Yang pertama bed stock, yang kedua fluctuation stock, yang ketiga anticipation stock, dan yang terakhir adalah pipeline inventory. Maksud dari keempat hal tersebut adalah bed stock atau lot size inventory merupakan persediaan barang dagangan dalam jumlah yang cukup besar, bahkan melebihi perencanaan. Kemudian fluctuation stock, persediaan barang yang fungsinya untuk menghadapi jumlah permintaan barang yang meningkat daripada biasanya dan tidak bisa diprediksi, sehingga perusahaan harus bersiap dalam menghadapi permintaan pasar yang cenderung fluktuatif. Yang ketiga adalah anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun, dan untuk menghadapi penggunaan penjualan atau permintaan yang meningkat. Nah ini biasanya momen-momen pada hari raya Idul Fitri, di mana kebutuhan akan makanan dan juga pakaian itu meningkat. Jadi harus ada persediaan antisipasinya. Dan yang terakhir adalah pipeline inventory. Maksudnya adalah inventory yang dihasilkan manakala order pembelian inventory telah dilakukan, namun inventory belum diterima. Kemudian terkait biaya persediaan itu ada 2. Yang pertama biaya pemesanan, meliputi biaya administrasi pembelian dan penempatan order.
biaya pengangkutan, biaya penerimaan, dan biaya pemeriksaan. Kedua adalah biaya yang terjadi dari adanya persediaan, meliputi biaya pergudangan, pajak kekayaan atas investasi, resiko ketinggalan zaman atau menjadi tua, kerusakan, curian, turunnya nilai atau harga barang dalam persediaan, bunga atas modal yang diinvestasikan dalam inventory. Metode pencatatan persediaan itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem perpetual dan sistem periodik. Maksudnya seperti apa? Sistem perpetual adalah perusahaan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagangan langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Nah, ini berbeda dengan sistem periodik, yaitu catatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan kedua akun pembelian dan kredit akun kas atau utang. Jadi antara sistem perpetual dan periodik ini memiliki perbedaan, ya. Kalau perpetual itu disatukan dalam buku atau akun, sementara sistem periodik itu dibedakan tersendiri, ya. Penjualan tersendiri, pembelian pun juga tersendiri. Selanjutnya adalah keuntungan manajemen jaringan persediaan. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan produk, ya, tentu, ya. Ketika kita melakukan order terhadap produk tertentu dan kita sudah memiliki jaringan, maka ketersediaan produk kita di perusahaan atau di gudang itu tidak akan mengalami kendala. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan return on investment. Artinya persediaan ini akan cepat dalam hal pengembalian investasi yang kita keluarkan. Laporan manajemen persediaan meliputi daftar stok dasar, perpustakaan persediaan, ketersediaan produk, stok cadangan, dan juga pramalan. Kemudian arus logistik barang. Logistik di sini adalah bagian dari keseluruhan proses jaringan supply barang yang direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan secara efektif dan efisien dalam bisnis retail. Nah, kemudian yang selanjutnya, arus logistik barang ini meliputi aliran barang dagangan dari penjual ke pusat distribusi. Setelah itu, barang dagangan meninggalkan pusat distribusi untuk dikirim ke toko. Sebagai alternatif, barang dagangan dapat juga meninggalkan vendor secara langsung ke toko tanpa melewati pusat distribusi. Nah, ini adalah materi pada kesempatan kali ini kaitannya dengan manajemen inventory bisnis retail. Semoga materi ini bisa memberikan manfaat. Apabila ada yang belum dipahami, silakan kalian tulis di kolom chat di bawah ini. Selamat mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari pertama. Sukses dan juga sampai ketemu lagi.